Presiden Direktur PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, menjadi sosok kunci dalam dugaan kasus penipuan investasi batubara yang menimpa jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata, Bogor. Kasus ini bermula pada 2009 ketika Adiansyah dan Ustadz Yusuf Mansur menjajakan peluang investasi kepada para jamaah. Keduanya berhasil menjaring sekitar 250 orang investor dengan nilai investasi mencapai 55 miliar rupiah. Namun investasi macet di tengah jalan. Investor harus gigit jari karena tidak menerima pengembalian uang hingga saat ini. Saini Mustafa, salah seorang korban, akhirnya menggugat 5 pihak sekaligus PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, Yusuf Mansur, BMT Madani Darussalam, dan Yayasan Darul Quran. Namun dalam sidang lanjutan pada Selasa 7 atau 6, Adiansyah sebagai sosok kunci justru mangkir. Sidang ditunda sampai tanggal 12 Juli 2022, kata Saini, kepada Kata Data. Penelusuran melalui dokumen pengadilan menunjukkan Adiansyah kerap berperkara dalam kasus penipuan dan sejenisnya. Ia misalnya pernah menipu PT Humpus Intermodat terkait pembelian batu bara dengan nilai transaksi sekitar 40 miliar rupiah pada 2007 silam. Modusnya, ia menggandeng salah seorang petinggi di Humpus untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Ia juga melibatkan istrinya yakni Ana Rosana untuk memutar uang dari Humpus. Dalam perkara lain, Adiansyah juga pernah tersangkut kasus penipuan jual beli properti senilai 52 miliar rupiah. Kali ini, ia menggunakan perusahaannya yang lain, yakni PT Rus Megah Property untuk menjalankan aksinya. Ketika Adiansyah bertemu dengan Yusuf Mansur pada periode 2007 hingga 2008 silam, ia sejatinya sedang berkasus dengan Humpus. Namun, Adiansyah bergaya bak pengusaha sukses saat menemui sosok dai tersebut. Yusuf Mansur saat itu sedang di puncak popularitas. Koneksinya membentang luas hingga menjangkau para pengusaha sukses. Yusuf Mansur juga sedang merintis Yayasan Darul Quran ketika ia bertemu dengan Adiansyah. Jadi ketika pengusaha itu mendatangi Yusuf Mansur dengan segepok uang, sang ustadz langsung tergiur. Sumber Kata Data bercerita saat itu Adiansyah memberikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Yusuf Mansur. Ia menyebutnya sebagai wakaf untuk Yayasan Darul Quran. Tidak cuma itu, Adiansyah bahkan juga mewakafkan satu kuasa pertambangan KP batubara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kepada Yusuf Mansur. Waktu itu Yusuf Mansur terlihat senang dan bersemangat sekali, kata sumber Kata Data yang mengetahui transaksi tersebut. Yusuf Mansur yang menerima uang kaget itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Adiansyah. Kepada para koleganya, Yusuf kerap memuji Adiansyah sebagai pengusaha muda yang sukses. Kedekatan keduanya kian berlanjut hingga urusan bisnis. Adiansyah pun merayu Yusuf Mansur untuk ikut trading batubara. Silau oleh pesonanya, Yusuf Mansur lantas memperkenalkannya kepada para pengusaha lain. Menurut sumber Kata Data, awalnya banyak orang meragukan Adiansyah. Namun karena ada nama Yusuf Mansur, mereka pun percaya begitu saja. Adiansyah lantas mendirikan PT Adi Partner Perkasa untuk mengumpulkan investasi tersebut. Yusuf Mansur didapuk sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Keterlibatan Yusuf Mansur di jajaran pengurus perusahaan membuat sejumlah pengusaha akhirnya tergerak ikut menyetorkan modal. Jumlahnya bervariasi mulai dari 1 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah. Yusuf Mansur bahkan sempat meminta koleganya untuk mencarikan penanam modal dari luar negeri. Salah satu investor yang dihubungi, Kata Data bercerita, ia sempat menyambangi sejumlah penanam modal dari luar negeri. Beberapa di antaranya tertarik untuk ikut menanamkan modalnya di bisnis Adiansyah. Para calon investor itu bahkan sempat mengunjungi KP batubara di Tanah Bumbu bersama Adiansyah dan Yusuf Mansur. Kejanggalan mulai terkuak saat calon investor itu menelisik dokumen perusahaan. Notaris yang bertugas mendapati dokumen KP batubara yang diberikan Adiansyah ternyata palsu. Jadi dokumen KP itu milik orang lain, terus dihapus dan diganti jadi nama dia, kata sumber tersebut. Mendapati kecurangan itu, para calon investor lantas mundur teratur, termasuk pemodal dari luar negeri. Beberapa pengusaha yang terlanjur menyetorkan uang cuma bisa pasrah. Mungkin buat mereka uang segitu dianggap risiko bisnis saja, kata sumber tersebut. Salah satu orang dekat Yusuf Mansur bercerita ia sebetulnya sudah memperingatkan sang ustadz terkait sepak terjang Adiansyah. Bukan cuma sekali dua kali saya bilang ke Pak Ustadz, Adiansyah itu sindikat penipu, katanya kepada Kata Data. Namun, entah bagaimana ceritanya, relasi Adiansyah dan Yusuf Mansur justru terus berlanjut.
Pada Juni 2009, Yusuf Mansur bahkan memperkenalkan koleganya itu kepada ratusan jamaah Masjid Darussalam. Para jamaah sejatinya tidak mengenal Ardiansyah. Namun karena ada nama Yusuf Mansur di perusahaan itu, para investor pun tergoda menyetorkan uangnya. Satu persatu para jamaah pun mulai ikut berinvestasi. Jumlahnya bervariasi mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Ardiansyah juga sempat memboyong para jamaah ke lokasi tambang di Desa Sungai Cukak, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Namun saat itu Yusuf Mansur tidak ikut serta. Jika ditotal, PT Adi Partner Perkasa berhasil meraup 55 miliar rupiah dari 250 orang jamaah hanya dalam waktu 6 bulan saja. Terkait relasinya dengan Ardiansyah, Yusuf Mansur pernah memberikan klarifikasi saat wawancara dengan TV One pada Februari silam. Mana tahu juga saya kalau dia Ardiansyah penipu, katanya. Kata Data sudah mencoba menghubungi Yusuf Mansur dan orang-orang terdekatnya untuk meminta konfirmasi. Namun Yusuf tidak pernah membalas pesan dari redaksi. Kuasa hukumnya Ari Sunaria juga enggan memberikan pernyataan. Satu hal yang pasti, hubungan keduanya mulai merenggang ketika Ardiansyah memasukkan tanda tangan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Kala itu, Ardiansyah mengajukan bank garansi kepada Bank Niaga untuk membiayai investasi batubara. Agar dimudahkan pihak bank, Ardiansyah lantas menggunakan tanda tangan Yusuf Mansur dan Muhammad Syakir Sula dalam kapasitas mereka sebagai komisaris. Belakangan dalam sidang putusan PN Jakarta Selatan pada 27 Maret 2012, kedua komisaris itu dibebaskan. Kepada Kata Data, Syakir Sula mengatakan ia menjadi komisaris karena diminta oleh Yusuf Mansur. Namun, ia mengaku tidak banyak terlibat di perusahaan tersebut. Ketika Yusuf Mansur dan Ardiansyah bergerilya mengutip duit jamaah Masjid Darussalam, Syakir menyebut ia sudah tidak aktif lagi di PT Adi Partner Perkasa. Waktu itu saya kaget karena tiba-tiba dapat panggilan kasus tanda tangan Bank Niaga. Saya sudah tidak mengikuti lagi sejak ketahuan kalau Ardiansyah itu penipu, katanya singkat. Terkait dengan kasus investasi batubara, Yusuf Mansur pernah melakukan klarifikasi melalui kanal YouTube miliknya. Soal tipu-menipu mah kagak. Soal batubara saya dibilang nipu kagak. Dari dulu malah saya ngalah mulu. Ikut ganti ikut bayar beberapa orang. Malah ada satu orang 23 miliar rupiah itu, kata Yusuf Mansur. Desember silam, pernyataan Yusuf Mansur ini justru jadi polemik di kalangan jamaah. Ketua Paguyuban Korban Nur Kholik menyebut tidak ada satupun dari 250 orang jamaah yang pernah menerima ganti rugi dari Yusuf Mansur. Apalagi jumlahnya sampai 23 miliar rupiah. Pada 9 Februari 2022, Nur Kholik dan Saini Mustafa melayangkan somasi untuk meminta kejelasan soal pengembalian dana 23 miliar rupiah yang disinggung Yusuf Mansur. Kami meminta Yusuf Mansur menunjuk siapa nama orang yang sudah menerima pengembalian 23 miliar rupiah dan bukti pengembaliannya, tulis keduanya dalam surat somasi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, Yusuf Mansur tidak pernah sekalipun menemui para jamaah. Kalau beliau punya itikat baik untuk menemui kami, mana mungkin saya sampai gugat ke pengadilan, kata Saini Mustafa, salah satu jamaah yang menggugat Yusuf Mansur dan Ardiansyah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.